belakang dia kayak ada yang blok ini. Di blok ini cuy. Bekap gitu. Iya. Semua di gini. Jadi badan-badannya iya. Gitu. Di gini. Jadi kayak ngerasa di gini nih. Kekep. Gitu. Loh, dia kan mau mandi gini berasa dong ya. Sekarang lo kalau dipeluk sama orang dari belakang, lo berasa dong. Iya. Lo jangan dipeluk, lo dipegang gini. Udah, kita nggak ada pikiran gimana-gimana, nginap tuh. Malam lagi Berat cuy. itu di pintunya set gini kayak kan. Itu ada tulisan, tau gak lo? Apa? Ada air. Jadi air ngalir gitu gini. Sama dari sini gini. Itu air. Ini jadi kayak ada bekas air gini set gini. Dan itu tandanya tanda salib gitu cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Erin semua, teman Ferry dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah suka sama konten horor ini. Dan insya Allah konten ini akan menemani kalian setiap malam Jumat atau Kamis malam. Nah, kemarin-kemarin kita sempat sudah collab sama kakak Renner Manopo ya di sini di Posyandu. Tapi ternyata pas pulang dia bilang, ada cerita lagi seru. Yah sayang banget ya. Namanya cerita orang itu kan maksudnya buat pengalaman ya enggak, yang seru-seru gitu ya kan. Nah makanya hari ini kita balik lagi ke Posyandu. Pos yang berhantu. Dan kali ini kita mau lanjut lagi dengar pengalaman dari kakak Renner tentang hal-hal mistis. Nah, kali ini apa ya ceritanya? Harus lebih serem sih. Serem nggak nih menurut lo? Tapi kayaknya udah mulai terbiasa ya dengan audiens di sini, sudah mulai biasa ya. Saya mencium wangi-wangian. Oh, bukan, Bapak. Iya, gue bercanda. Cuman emang ya seperti kemarin kan, Dino lah, ya kan, yang sebelumnya nih, ya antusiasnya lumayan tinggi ya. Yes, gitu. Ya intinya gitulah. Ya kemarin kan sebenarnya giniin, gue mau menceritakan ini juga tadinya gitu. Cuman karena mungkin gue lupa kali ya. Karena kita juga udah keseruan ngebahas rumah Citra Grand itu kan. Ternyata kan bener tuh, maksudnya kan gue yang dengar cerita dari lo tuh cuman si perempuan itu aja, ya kan. Abis itu kan kita nggak pernah ngobrol lagi yang soal yang lainnya kan, gitu. Nah, ini, terus ada cerita lagi nggak? Iya ini ya. Yang mau lo ceritain apa nih? Yang sampai lo bilang, lo nelfonnya ada cerita nih, ada cerita lagi. Nah ini ceritanya gini. Jadi emang sebenarnya bukan gue yang ngalamin, tapi gue ada di situ, di kamar yang berbeda. Di kamar yang berbeda, dan ini bukan di tempat kita yang di rumah gitu. Kaget. Ya, bukan di yang lain-lain lah intinya gitu. Bukan yang di rumah yang kemarin kita cerita itu loh. Oh iya, si Ron siapa? B9 ataupun teman gua itu gitu. Bukan ini beda daerah. Beda negara lagi? Bukan. Iya benar. Beda negara ya. Jadi ini cerita tentang keluarga gue sih. Oh, oke. Keluarga gue nih, saudara gue semua. Nah, yang ngalamin kejadian ini tante gue. Lu ada gue. Tapi nah jadi waktu itu gue sebut aja lah ya, di Orchid Lucky Plaza tuh. Oh, oke. Itu di memang di Kamerun ya. Kok Kamerun? Maksudnya biar gak tegang-tegang banget gitu gue, kan ini agak. Itu di Paris.
Iya, waris. Lavatoci Amis. Iya. Itu di Singapura ya, di Lucky Plaza. Itu memang udah nggak heran. Oh, jadi ini juga. Jadi di sana memang ada di sana memang ada satu floor yang itu serem banget gitu. Makanya kalau memang kan kenapa orang banyak di Lucky Plaza kan memang karena dia tempatnya di tengah-tengah pusat keramaian banget kan. Lo tinggal mau ke mall tinggal ini, jadi nyebrang ke Takashimaya gitu. Ke kanan ke kiri itu semua mall. Jadi memang kita, di situ paling enak gitu loh. Tapi memang ya jadi konsepnya kayak apartemen kan. Betul banget. Nah itu kalau misalnya disewain, jangan mau ngambil yang murah-murah banget. Terus tanyain juga floor berapa. Gue nggak mau sebut floornya, cuman memang ada satu floor yang itu tuh memang serem banget. Nah, jadi gini, kondisinya waktu itu ke gua sama tante gue ini ya kan, kita ada nyewa satu apartemen lah di situ ya kan. Pas satu floor juga kita sama dan berdekatan lah kayak, dan posisinya paling pojok gua gini ya kan. Di sini tante gue, di sini sama tante gue juga. Nah, baru gue di sini. Gitu kan. Di sini nih. Udah. Selama kita masuk itu sih nggak ada masalah. Gitu kan. Itu nggak ada masalah, cuy. Pas malam ya kan, hari pertama tante gue itu kan ngomong nih, pas kita di situ ngobrol kan, ini kenapa kok nggak ini aja, kita kan berdekatan nih, dempet, maksudnya biar nggak kelongkapin gitu kan, nih biar kita sama-sama di ujung, paling satu di sini, yang ini aja yang kosong gitu kan. Jadi ini kalau ada orang lain nggak riweh lah kalau kita ini gitu kan. Iya, karena mungkin ini juga teman Erin semua, maksudnya di Orchard itu apartemen itu biasanya ada yang 4 kamar, 5 kamar, tapi kalaupun kita nggak kenal itu bisa disewain masing-masing gitu kan. Jadi kayak misalnya lo nyewa cuma 4 kamar bisa, di 1 kamar kosong. Nah maksud gua kan biar nggak keganggu lah, nggak jauh-jauh gitu, nempel gitu kan, udah aja. Terus kayak orang yang punyanya di situ ngomong bilang, enggak apa-apa, ini emang sengaja dikosongin lah gitu kan, emang enggak ini. Kita mikirnya mungkin udah ada yang ini ya, udah ada yang nyewain ya, yang nempatin ya gini. Terus mungkin karena dia ngerasa nggak enak tuh gimana gitu kan, dia langsung iya gitu loh, kayak ya gue nggak tahu kalau dia emang menutupi something gitu kan, gue nggak tahu lah. Udah kita nggak ada pikiran gimana nginap tuh. Malam lagi berat cuy. Terus? Gue ngeliat ini lo itu juga. udah terus apa namanya? Gue sampai lupa tuh kan. Malam. Malam. Malam tuh tidur dong kita, santai kan. Gitu, santai. Tante gue nih yang karena sebelahan, depan-depanan sebelahan gini kan. Ini ngedengerin cuy. Kok kayak ada lagu-lagu Cina gitu cuy. Di kamarnya kosong? Kamar yang kosong. Wow. Ada yang dengerin lagu-lagu Cina-Cina gitu cuy. Gitu kan. Lihat tante gue di situ mikirnya nggak ada apa-apa dong, maksudnya udah sans aja lah gitu, udah. Paling pikir tamu ya. Iya, kayaknya ini udah ditempatin nih, kayaknya udah dapet nih, udah datang nih gitu kan. Ya sudah, biarin aja gitu. Udah, dia tidur lah di situ. Tapi kedengeran banget itu kedengeran. Lagu Cina. Lagu Cina? Lagu Cina, lagu-lagu Cina-Cina gitu. Iya, kayak gitu. Lagu-lagu Cina tapi yang lama ya, yang jadul. Iya, yang jadul, yang kayak lu tadi gitu, gimana? Nah, gitu. Nah, kayak gitu loh. Pokoknya dengan alat musiknya dia lah, khasnya dia gitu kan, udah aja. Udah. Kita di situ taunya kita tidur. Enggak punya pikiran apa-apa. Enggak ada. Tante gue juga ini ke suaminya, ya Pak kayaknya udah ini nih, udah diisi kali gitu kan. Udah kita santai, tawa-tawa gitu kan, udah aja nih, udah. Pagi yang lihat ini kan yang di sini nih. Bangun pagi. Buka nih pintu, celek. Kita ada di yang kosong. Buka pintu. Keluar. Siapa? Si laki-laki nih, orang Cina sama 2 cewek. Keluar. Berarti ternyata emang ada ya? Emang ada. Ya berarti udah ditempatin, berarti benar gitu kan. Udah dia
dia keluar lewat ya kita kan di sini ya udahlah mungkin masing-masing. Masing-masing ya udahlah kita kan taunya dia tamu gitu aja kan. Oh ya sudah dia cabut tuh set gitu, udah tutup dong. Tapi keluar maksudnya? Keluar. Oke. Keluar kan udah nih selesai. Kita pikiran saat itu adalah dia tamu. Udah gua biasa dong nggak ada ini kan saya siap-siap lah. Coy udah yaudah kita hari itu santai lah liburan atau gimana lah bla bla. Nah di kamar tante gue ini emang agak mungkin spooky bastard lah gitu. Yeah. Asik spooky bastard. Ya agak anyep lah istilahnya gitu kan. Udah aja hari itu kita udah nggak kemana-mana karena acaranya kita besok nih, kita mau ada acara besok, acara keluarga semua kan bla bla gitu. Nah si tante gua pas malam lagi jadi di dalam kamar ini itu ini cuy ada satu kamar mandi juga, ada kamar mandi yang di luar. Itu ada kamar mandi yang di luar men, ada kamar mandi yang di luar. Tunggu dulu. Sebelum itu gue potong dulu. Maksudnya, ini gue mau menegaskan ya. Jadi yang tadi yang cowok engkau keluar dari kamar itu orang apa manusia atau? Nah, tar dulu. Ini ada. Ini nyambung nih. Nyambung cuy. Gue penasaran ya kan. Nyambung cuy. Karena di satu tempat yang sama men. Iya. Ini sama ini. Jadi istilahnya pas hari yang yang lagi tante lo lagi mau diceritain ini, dia belum tahu nih. Belum tahu. Yang cowok itu orang apa bukan? Iya ini agak panjang nih. Oke. Agak panjang karena bertubi-tubi. Habis dari kejadian ini jebret, ya kan? Ya gue belum bilang itu kejadiannya apa intinya. Ini selesai ke sini, cuy. Gitu. Nah, si tante gue ini yang di sini tuh dia satu kamar gitu kan. Di dalam tuh ada kamar yang private gitu kan sama kamar lagi gitu kan. Cuman ada ruang tamunya. Ada ruang TV gitu-gitu, kamar mandi ada yang di luar juga gitu, ya kan? Yang satu kamar mandi di dalam, gitu kan? Udah di situ, tante gue ini karena kita meeting ya kan, ngobrol semua duluan lah gini semuanya. Ya udah kita prepare ya nanti kita meeting jam 7 malam buat persiapan besok. Oh ya udah oke dong. Ya kita siap-siap tuh. Nah, tante gue mandi tapi bukan di kamar mandi yang kamar mandi yang di luar cuy. Yang bersama ya? Yang bersama itu, ya kan? Mandi. Dia mandi. Itu kan shower nih, ces gitu ya, ces gitu. Ini awalan banget. Pertama kali mulai diinin. Itu tante gue pas mandi, lu tau gak sih? Ayam. Coy. Ya. Gue sambit juga ya lama-lama ya. Kameramennya minta ditanya. Itu cari-cari perhatian. Lu nggak ada yang lain kerjaan lu? Gue sambit juga nih lama-lama nih. Gue kemarin nyambit batu ya kan. Terus? Udah. Nah terus lu pernah ngerasa dong kalau misalkan ada something yang gue bilang itu yang dulu ceritakan, gue bilang kalau lagi jalan ke sini terus tiba-tiba kayak ada sesuatu ini ngeliat intinya ada sesuatu yang lo mantau lo nih pasti lo kan peka kan. Nah tante gue ini gitu lagi mandi nih, mau mandi udah ces gitu kan, ini si di sininya itu tangan kayak ada yang gini, kayak ada yang megang grepe kayak ada yang megang gini cuy di sini gini. Dan kerasa si jarinya tuh kerasa ini kayak tangan orang. Kalau ini kan enggak dong, maksudnya entah binatang atau apa gitu kan, udah pegang gini ces gitu. Cuma waktu itu kondisinya tante gue nggak mau mikir yang gimana, dia cuma bilang, wih, gitu kan dia langsung, kan, santai dulu gitu, dia langsung, wih, apaan tuh, karena dia takut kayak binatang juga gitu kan, akhirnya dia ini maju gitu kan, kepancoran cuy, gitu kan, nggak ya sebelumnya gini, ih, apaan tuh, udah nggak inilah intinya kan, udah san gitu. Binatang maksudnya, aduh kok ada cecak atau apalah gitu, gua nggak tahu, intinya dia waktu itu ngomongnya itu binatang aja. Udah
Selesai dilihat nggak ada apa-apaan, dicek nggak ada apa-apaan, udah dinyalain air tuh, lagi mau bersih-bersihin gini, udah tenang semua, udah bersih-bersihin lagi, cuci ini semua, set gitu. Tiba-tiba, itu di belakang dia kayak ada yang blok ini. Di blok ini cuy. Bekap gitu. Iya. Semua di gini, jadi sebadan-badannya iya. Gitu. Di gini. Jadi kayak ngerasa di gini nih. Kekep. Gitu. Dia kan mau mandi gini berasa dong ya. Sekarang lo kalau dipeluk sama orang dari belakang, lo berasa dong. Iya. Lo jangan kan dipeluk, lo dipegang gini aja kan lo tahu kan berasa ada apaan nih gitu kan. Ini dipeluk cuy. Gue bilang bohong tante gini. Swear katanya. Di gini, gini, itu tante gue teriak. Wah, maju kena shower cuy. Gitu kan. Wow, terus dia langsung pergi gitu cuy. Kayak orang kalap sih. Iya, orang namanya disangkain ada orang kan, balik ini di kamar mandi sendirian. Udah gitu terang pula kan, memang kondisinya maghrib. Nah terus udah basah kan akhirnya orang ini udah aja. Dia langsung buru-buru keluar, ngibrit keluar. Udah pakai anduk segala keluar, udah meeting lah. Pas meeting kan ditanyain dong sama keluarga kita semua kan. Itu kenapa kok jadi basah nih gini-gini? Enggak. Oh iya ini tadi aku ngerasa tadi itu kayak ada yang ngeluh katanya gitu. Udah kaget dong. Kalau kita kan orangnya cuek, maksudnya udah lu halusinasi kali atau apa gitu nggak mau. Dan kalau gue di pikirannya kayak kirain cuman di Indonesia aja ada yang beginian gitu ya kan. Ini kan udah beda benua nih. Beda negara lah gitu kan. Iya kan. Gitu. Terus ya kalau menurut gue sih emang kayaknya di mana-mana ada Din. Itu nggak mesti di Indonesia juga gitu loh. Makanya kan ada film Dracula atau apa, mungkin itu setannya mereka gitu kan. Nah, lanjut nih ke tante gue. Selesai nih tante gue cuy. Udah setelah dia dipeluk terus dia cerita di kenapa rambutnya basah gitu kan. Keluarga gue kan pada halu kali lo gitu kan, halusinasi lo gini. Enggak, ini bener ini enggak ada yang iniin kan. Cuman karena keluarga gue cuek ya udahlah gitu. Udah. Oke, meeting lah kan. Karena persoalan rambut basah doang. Udah. Selesai. Masuk dong ke kamar. Mau tidur dong kita semua, ya kan? Udah malam karena acaranya besok pagi nih. Selesai. Si tante gue ini kan sama lakinya nih ada 2 keluarga lah di situ. Jadi tante gue sama ininya dia juga gitu, kakaknya dia gitu, adiknya bukan nyokap juga gitu kan, di satu kamar yang sama gitu. Nah ini di kamar yang dalam kan. Nah kalau yang tante gue yang kejadian ini yang dikeluarin ya agak di luar gitu kan. Udah ada pembantu ininya pembantu yang ngurusin anaknya si kakaknya tante gue itu gitu. Ada dia nyetel TV tuh di TV luar ya kan. Nah, di dalam itu nyetel TV inian berita-berita tante gue yang di dalam tuh di ya let's say tante 2 lah ya. Tante 1 yang tante gue di depan nih yang digodain nih ya kan, tante 1. Nah tante 2 ini yang di dalam gitu kan. Gue nggak mau sebutin itu siapa ya kan. Gue nggak mau sebutin itu siapa. Si tante 2 ini lihat TV yang di kamarnya dia, berita kalau tante 1 ini lihat TV-nya stasiun kita ini di sini CTV. Ya, CTV udah sama si pembantunya kan, udah di setel, udah selesai, tidur tuh kita malam. Tidur nih, tante gua tidur ke kamarnya, ini juga tidur ke kamarnya ya kan. Nah kalau si pembantunya ini kan emang ya di situlah ya, gitu kan, udah ngampar gitu ya di ruang TV itu. Lo tau nggak, karena dengar cerita-cerita kayak gitu, kita kan pintu kan dibuka semua kan, ya kan. Tante gue juga dibukain, tidur. Itu ini cuy, tiba-tiba sebelum jam 12 ribuh apa tuh? Apa nih gitu. Ribuh cuy. Ini apaan gitu kan. Terus
pas dilihat suara TV nyala gede yang di ruang tengah yang ruang tamu yang ada mbak itu. Iya, itu tiba-tiba nyala pun suara volumenya full. Tayangan full. apa? Gitu kan, wah, terus di kamar juga, wah itu kenapa itu, ini apa namanya, itu suara apa itu, matiin aja TV-nya ini. Riweuh lah di situ kan, ribut. Terus itu TV-nya matiin, disangkain TV yang di kamar, enggak bukan itu yang di ruang tamu katanya gitu. Udah pas di ruang tamu dilihat, bener cuy, itu nyala sendiri, dan nyala sendiri itu saluran TV luar negeri. Terus lagi ngapain? Saluran TV luar negeri, terakhir kan SCTV nih, itu muncul tayangan ininya apa, misteri-misterinya gitu, yang setan-setan luar negeri itu di situ. Oh gitu. Nggak tahu nyala sendiri. Nyala udah gitu langsung channelnya horor. Channelnya itu kan terakhir SCTV, nonton sama si Mbak gitu-gitu kan, SCTV. Ini horor. Terus akhirnya? Udah wow, panik dong, takut dong ya kan, wah. Matiin. Akhirnya ke satu kamar yang ada kamar mandi itu di dalam. Ngumpul di situ. Matiin. Nyuruh si mbaknya matiin TV. Iya. Nyuruh si mbaknya matiin TV. Udah dimatiin, nggak cabut. Cabut dia punya listriknya. Biar kagak nyala lagi kan, takut kan. Akhirnya ngumpul tuh di situ. Tidur di situ. Udah, ya kan? Udah nih. Selesai kayak gitu. Itu udah sekitar jam 12, riweuh setengah 1 sampai jam 1-an lah. Ya kan? Udah memutuskan mereka tidur satu kamar numpuk. Blek di situ. Ya udah di satu kamar itu numpuk, ya kan? Selesai. Jam 2:30 sampai jam 2 lah kalau nggak salah. Itu kamar mandi depan yang di luar, bukan yang di dalam ya. Wih, apaan tuh anjir? Wih, slow coy. Bunyi, ini, coba. Teman. Tante. Anjir! Tante. Anjir! Kok lu kampret ini? Kagak, sumpah serius. Ada yang niup kuping gua. Ya, pengen gua ajak berantem deh, karena gila. Ada yang niup kuping gua. Ini dipermalukan gua di sini nih kan. Trainer yang sebenarnya terbuka di sini kan. Aduh. Terus akhirnya? Aduh. Terus? Aduh. Terus dong. Jangan gitu. Gua penasaran sama yang tadi engkau itu. Ya udah, tar dulu, sabar. Iya benar. Iya, oke. Ya kan? Udah. Tuh. Deh. Setelah bunyi shower nih, ya kan, kita di kamar. Terus bunyi, panik dong kita. Itu siapa lagi? Kamar mandi luar kan? Kamar mandi luar, ya kan. Wah, riwah, gimana nih gini. Udah. Malam itu si kita semua nih, si tante gue ini kan sama keluarganya semua, akhirnya nyuruh si pembantunya istilahnya jadi tumbal lah, lu duluan lu, apaan tuh gitu kan, gitu kan. Udah aja, coba kamu lihat itu di kamar mandi ada apaan gitu kan. Oh yaudah, dilihat itu sambil kita liatin, dia juga ketakutan tuh, apaan kok tiba-tiba ini. Udah tuh, kok kayak ada yang mandi, emang bunyi shh gitu, terus bunyi gitu. Apa ya, cecak ya, kalau gue ini pasti bunyi mulu ya. Kan gua sensitif kalau dengar. Makanya kalau gue lihat gini set dia bunyi cek gitu kan. Ya, you feel what I feel lah. Dah. Terus kita inin mbak gue nih. Lihat gitu kan. Wah, ya udah dilihat, udah sana lihat gitu kan. Lihat itu ada yang mandi enggak? Memang suasananya kayak orang mandi, Blay. Kayak orang mandi. Gitu. Kayak ada kegiatan orang mandi gitu. Iya. Pas dibuka? Udah, nah. Pas dilihat, coba lihat itu ada yang mandi nggak? Buka pintu, seret. Dibuka pintu, kelihat si mbak ngomong, iya ibu, ini kok basah semua ya, kayak ada yang mandi ya, gini. Keset yang di dalam tuh basah. Keset kering gitu. Iya, keset kering itu basah. Asli basah. Lu bisa bayangin nggak?
basah dia Tapi mandi. kayak nggak ada sabun-sabunnya nggak ada. Nggak ada, tapi basah kayak orang habis mandi. Set deh. Udah, ya kan, sampai di situ panik. Yang bener kamu, wah nyamperin set gini. Oh iya bener. Masuk ke kamar mandi juga kita pengen tahu tuh ada apaan gitu kan. Masuk semua. Loh gitu. Nah, pas tutup pintu, jegrek di kamar mandi, ya kan, ini kan showernya gitu. Ini lihat, basah. Itu di pintunya, set gini, ya kan. Itu ada tulisan, tau gak lo? Apa? Ada air. Jadi air ngalir gitu, gini, sama dari sini gini, itu air. Nggak tahu dari mana, orang shower dari sini kan. Oh iya. Nah ini jadi kayak ada bekas air gini, set gini. Dan itu tandanya tanda salib gitu cuy. Oh gitu. Yeah. Nah terus si tanda salib kan gini nih. Wah langsung heboh tuh. Bret keluar. Mendep lah udah di kamar tuh deh. Nyampe pagi kagak ada yang tidur tuh mereka. Jadi besok pagi acara Sembab semua makanya. pada begini semua. Jadi Kenapa itu istilahnya gitu? Gangguannya bertubi-tubi ya. Yes. Maksudnya benar-benar yang hari itu lo dibikin kagak betah deh gitu kan. Gitu. Nah terus jadi gimana itu kok itu? Udah kan. Tadi gue nanyain kok lo. Penasaran gue. Nah, selesai dari situ ternyata di intinya udah wah kisruh lah di situ sampai kita komplain sama orangnya sana juga gitu kan, mereka juga minta maaf apalah bla 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 gitu. Sorry ini gue ada yang kelewat cuy. Lu tahu pas pagi ada tanda itu yang jam 2 itu kan ada tanda salib gitu kan, air bekas air gitu, udah kan selesai. Pagi-paginya ini kan mereka satu kamar di kamar nih. Itu jam 3:30, 4. Tante gue pada bangun, dia cerita. Ini gue kelupaan. Dia cerita. Itu siapa sih yang ketok-ketok? Lu denger gak sih? Hah? Ada yang gini kan tok Iya. gitu. Enggak seriusan. Demi Allah. Iya, gue dengar. Hah? Gue gak serius. Udah lah. Oh gua kali ya ini. Oh kaki gua anjir kayak gini. Sorry. Astaga, sorry. Gua suka Suges. gitu ya kan. Takut lah. Enggak takut sih, tiba-tiba udah. Terus subuh-subuh enggak subuh sih, jam-jam 3 yang menjelang lah, jam subuh gitu. Itu di depan karena kita akhirnya nutup pintu yang di dalam kamar dalam, itu di depan kayak bunyi krek gitu. Kayak kursi sofa yang kita di depan suka nonton itu kayak ditarik-tarik bret. Kayak orang ini narik-narik dia. Iya. Kita kan makin gak berani keluar kan, sampai itu terang baru kita berani keluar kan. Gitu yang bikin akhirnya kita nggak tidur. Nyampe pagi ketiduran sebentar, jam 6 tuh udah mulai terang, gedor lah kamar semua. Bangun nih karena mau acara kan, udah bangun itu pun tidur dia bilang baru 5:30 baru bisa tidur, ketiduran lah. Pas bangun lu tahu kan nggak keluar nih sama itu di asbak tengah, ruang tengah itu banyak rokok, nggak ada yang rokok. Terus nggak ada yang rokok. siapa tuh? Ya nggak tahu gue, gila nggak? Nih gue langsung. Tapi ada abunya kayak orang Ada, bekasnya ada. Bingung kan? Nah di situ gue bilang, wah damn, gue bilang nih parah nih tempat nih. Udah dong, acara sembab kayak gitu, bla bla bla, udah sampai akhirnya dari pihak kita keluarga komplain, deh kan? Dan komplain ke si pemilik itu. Pemiliknya sampai pas emang setelah acara itu pun kita memutuskan untuk udah cabut deh gitu kan, cabut, dan emang pengen buru-buru cabut juga. Pas cabut sampai minta maaf bla sampai wah pokoknya dia benar-benar minta maaf. Terus gue bilang gini, kenapa kok nggak ngomong gitu, yang si punya acara ini gitu kan, komplain ke yang punyanya,
Kenapa lo nggak ngomong kalau tempat ini begitu? Yes, gitu. Lu kenapa sih kalau emang ada sesuatu lu ngomong gitu, jangan lu paksain cuman buat keuntungan semata lo, akhirnya lu jadi bikin gak nyaman nih kita yang datang ke sini gitu loh. Nah, di satu sisi kan emang udah nggak ada tempat, ya kan. Nah, tempat terakhir tuh ya itu. Ya di situ. Ya mau nggak mau koridor berarti. itu ya di satu koridor yang barengan semua, yang sementara di ujung itu seharusnya nggak boleh dipakai buat apa-apa. Paling ya nyampe sinilah, 2 yang di sini gitu, yang kesana tuh udah nggak boleh pakai deh gitu loh. Nah, di usut punya usut, ya kan, usut punya usut bla ke istilahnya mungkin yang punyanya keceplosan tuh gimana, cerita. Ternyata Jadi si siapa namanya yang ujung itu dia bilang katanya, iya Pak, sebenarnya saya nggak mau cerita kenapa, karena ini kan mempengaruhi saya, kan usaha di sini, katanya gitu kan. Kalau saya ngomong nanti nggak ada yang mau kesini gitu loh, makanya gue nggak ngasih tahu di mananya kan. Nah, kenapa? Karena di ujung ini apa namanya, dulu pernah ada kejadian di ujung nih, ya kan. yang menyangkut engkongko itu pasti ya? Nggak? Iya, termasuk mungkin ya. Gue juga nggak tahu lah, intinya itu tempat spooky, horor. Intinya horor, dia nggak mau pakai lagi. Akhirnya dia dipaksain karena udah nggak ada tempat lagi. Dan dari kita pun maksa. Udahlah, ayo udah mana gini. Karena kan posisinya mungkin kalau di luar negeri kan. Iya, nggak dapet kamar dan pengen kamarnya udah kita barengan gitu kan. Cuma ada di situ. Jadi mau nggak mau dikasih tempat itu, cuy. Kasih tempat itu, dan dia ngomong, Pak, mohon maaf sebelumnya, saya tuh jadi dulu pernah ada kejadian yang ujung yang ada rokok gitu, ya kan. Tuh apa tuh bunyi Dedi? Nah itu yang dari ujung itu dulunya ada bule bunuh diri di situ. Gua nggak tahu karena apa bla 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 bla, intinya pokoknya tuh bule bunuh diri aja. Jadinya kemana-mana ya, Bu ya. Nah. Jadi satu apartemen itu satu lantai itu jadi serem. Tuh. Tapi emang iya ya, kadang-kadang kalau cerita kayak gitu kita gitu. enggak, maksudnya kayak kita nggak sangka-sangka itu, padahal kan kayaknya di luar negeri gitu ya. Ya. Gue sendiri pun waktu pernah ke Korea kan, gue pikir di Korea nggak ada dong yang namanya begitu ya. Gue nggak tahu di mana, gue lupa. Itu di gue masuk lift. Gue masuk lift, ada orang lagi berdiri, sosoknya ngebelakangin gue gitu. Ya gue masuk aja kan, cuman gue ngeliat sepintas aja, kok nih orang begini aja gitu. Gue nggak lihat, cewek sih, rambutnya panjang, cuman gue nggak tahu itu di mana gitu. Nah, pas di lantai 13B kan, kalau nggak salah nggak boleh ya lantai 13 itu ya, apa gimana? Pokoknya ada lantai berapa B jadinya diganti kan gitu. Itu ting kebuka asli gitu, gitu kayak ada orang yang mencet dari depan dong. Ya udah, gue pikir ada yang mau masuk kan, gue ngintip begini, nggak ada orang. Udah gue tutup lagi. Itu kayaknya di lantai itu kayaknya yang gue lihat sih kayak aula gitu loh, mungkin kayak buat tempat acara kali ya. Tapi dan itu kan kalau memang nggak ada orang ya sepi. Beda kalau kayak kamar hotel kan banyak dong nyala. Udah, terus gue ngeliat, nah ini kagak ada yang mencet, udah gue tutup lagi. Pas gue nengok sini, yang ini udah nggak ada. Anjir, serius? Iya. Itu di dalam lama? Iya. Itu? Iya. Jadi ya mungkin dia turun di lantai itu. Nih, lu nanya tadi kan yang si orang Cina itu yang keluar itu kemana, itu siapa gitu kan, udah kan. Lepas kita kehebohan itu hari itu, ya kan, dari yang lantai sini, yang ini kan taunya kosong kan, gitu kan. Nah, terus orang itu ngomong, yang punyanya, iya Pak, sebenarnya memang kita nggak mau sewain tuh yang ujung 2, katanya gitu. Loh, emang kenapa? Dia cerita yang ujung itu bule bunuh diri, ya kan. Terus tante gua mah yang lihat-lihat ini, yang nggak cuma di sini, tante gua yang di kamar ini pun kan pagi-pagi kita lagi keluar gitu kan, set
keluar. Nah nggak lama dia juga keluar nih. Jadi yang lihat nggak cuma tante gue yang di sini, ini pun ngeliat gitu. Jadi kita taunya oh iya ini tamu gitu kan. Udah kaget dong. Dia bilang ya itu 2 tuh sebenarnya kita kosongin, makanya karena bapak aja maksa nggak ada tempat bla bla, ya udah akhirnya kita kasih. Oh I see. Jadi memang kamar itu tidak pernah disewain sama orang-orang. Iya tuh gue anjir. Jadi dia bilang kan ini gue langsung ngomong lah itu disewain kok kenapa maksa saya. Oke loh kalau misalkan disewain ke saya, terus itu kok sebelahnya yang di depan itu yang paling ujung yang Cina itu kok itu malah dikasih sih, dia juga nyewa di situ. Kaget orangnya, ternyata nggak ada juga. Nggak ada. Jadi si dia bilang gini, yang mana pak ini disewain? Iya. Enggak, ini kosong, nggak pernah kita sewain sama sekali pak, ini nggak ada orangnya. Dia bilang yang bener, orang tadi pagi kemarin pagi dia keluar kamar ada ininya, kita ceritain dengan satu orang cewek dua cewek satu cowok gitu kan, koko itulah saya keluar gitu. Berarti dialah yang nyetel lagu Cina itu ya? Iya. Nah kita kan penasaran, nggak mungkin buka ini tadi pagi ada nih orang lagi keluar, entah mungkin lagi belanja. Dia makin bingung, ya Allah pak, enggak ini saya emang kan saya nggak nyewain ke sini, ini bener-bener saya lock di sini 2 nih gitu loh. Karena kepaksa akhirnya jadi saya buka nih 1. Jadi lihat bener tuh dicekin. Kita ke ke kamar yang si Cina itu, ya kan? Dibuka set gini. Itu nggak ada apa-apa. Rapi, bersih, nggak ada apa-apaan. Emang nggak ada kehidupan, mungkin dia naruh tas atau apa kan biasanya ada kan, ya kan namanya ini kan. Nggak ada, yang orang Cina itu nggak ada. Hilang apa? Gue pikir turis Cina dari ini kan, dari negerinya dia atau gimana gitu, lagi liburan juga. Kita kan mikirnya gitu, nggak ada apa-apa. Nah, kebuka semua di situ cuy. Gue langsung anjir. Lah, itu makin gila lagi kan. Nah, dari situ dia minta maaf ini. Aduh, maaf saya ini gini, tolong, sampai dia bilang tolong jangan dikasih tahu nih, ya dipublish lah nih gini. Ya kasihan juga sih, karena kan mencari makan ya gitu ya. Makanya kan kita cuma siapa yang jalan? Kucing kayaknya. Makanya kan kita tidak menyebutkan di mana tempatnya gitu. Nah, jadi itu pengalaman lo. Waduh, seru banget. Terima kasih ya Mamang Rainer sudah membagikan cerita mistis. Jadi pesan-pesan terakhir gimana nih buat orang yang penakut? Ada nggak yang pesan lo gimana yang? Pesan gue ya lo nggak usah takut lah malah yang kayak begini sih menurut gue ya. Ya memang mungkin rasanya takut wajar lah, itu ada, normal gitu, ada, tapi lo nggak perlu khawatir itu. Kenapa? Karena gue belajar dari apa yang bokap gue kasih gitu. Maksudnya bokap gue bilang kalau lo nggak boleh penakut, lo sama setan, lo ngapain lo takut, justru dia yang ngeliat kita takut gini. Iya. Terus waktu itu gue masih belum inilah, begitu dia nunjukin nih lo ada, ya kan, artinya semua menjelaskan bahwa intinya ya di sini gue juga agak-agak lupa tuh waktu itu surat berapanya lah, intinya di pedoman agama gue gitu kan, bahwa intinya yang namanya masalah gaib gitu kan, jika mereka tanya tentang yang masalah gaib intinya gitu, ya katakanlah itu hanya kepunyaanku, ya itu urusan Allah lah. Oke, good, dia nyaut juga kan, udah. Nah kalau intinya ya udah, kalau lu nanya tentang goib gitu ya udahlah, itu urusan Allah aja gitu. Emang mereka ada gitu ya, di situ kan udah jelas goib, berarti kan jelas tertulis bahwa goib itu ada. Ya udah, gue cuma cukup tahu aja, oh iya mereka ada, mereka juga salah satu ciptaannya, ya kan, ya kita sebagai makhluk, ya intinya kita hidup berdampingan ya sudah, dunia lu, dunia gue, yes. Jangan mengusik kalau tidak mau diusik gitu kan ya. Nah itulah sedikit cerita Mamang Rainer ya, yang panjang, yang sampai berpart-part itu ceritanya ya kan. Semoga teman Erin semua dan teman Ferry semua suka ya. Nanti kalau ada lagi nanti kita bisa undang lagi ke Posyandu, ya kan. Terima kasih semua yang sudah menonton. Semoga menghibur, menemani kalian di malam Jumat ini. Hati-hati ya. Hati-hati ya malam ini setelah mendengar vlog ini. Iya sih. Oke. Emang belakang ada kegiatan ya. Oke, ditutup dong Mama Renang, tolong dipromosikan YouTube saya. Pokoknya buat semuanya jangan lupa di subscribe, like, terus dikentong loncengnya
Di-share sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dari kalian mungkin ada ide cerita atau mungkin kalian mengalami kejadian yang gimana ya kan, boleh tulis di langsung kolom komen ya. Nanti siapa tahu kita mau bisa bikin share, mau bikin session untuk membacakan cerita gitu. kalian Itu gitu. Terusnya sih seru sih. Gue seru sih kayak gitu. Jadi Terima kasih. Terus lo juga punya channel horor ya? Insya Allah. Kayak ada nanti. Ada ya. Oke, terima kasih ya teman Erin semua sudah mendengarkan. Selamat malam Jumat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Astagfirullahaladzim, jadi gue yang kaget. Ada.